Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adi Prihanto. Saat ini saya seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Bidang keahlian saya adalah di pengembangan kurikulum. Selama ini saya mengajar di Prodi PGSD dan juga di Prodi Bisnis Digital. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti kurikulum dan pembelajaran, pengantar pendidikan, dan juga metodologi penelitian. Saya membuat video ini terkait tentang pengajaran mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pendidikan di Prodi PGSD. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa memahami terkait tentang konsep kurikulum dan pembelajaran di Satuan Pendidikan Dasar atau SD. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan terkait tentang konsep kurikulum dan pembelajaran. 2. Memahami terkait tentang konsep kurikulum dan pembelajaran terutama di pendidikan dasar atau di SD. Dalam mata kuliah ini diterapkan pembelajaran secara aktif atau active learning yang dilaksanakan secara luring menggunakan case method project. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Penilaian perkuliahan ini terdiri dari kehadiran, aktivitas, partisipasi, proyek, UTS, UAS, dan juga laporan akhir berupa laporan riset lapangan. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan hari ini, di perkuliahan pertemuan kedua, kurikulum dan pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kembali terkait tentang beberapa materi ya, kelanjutan dari minggu sebelumnya. Masih ingat nggak yang minggu kemarin kita belajar apa? Konsep dasar kurikulum. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya nih, KM kelasnya. Halo, Tak? Tak? Oke, hari ini ada yang nggak masuk, Tak? Katanya Saiful nggak masuk, Pak. Saiful? Ya. Kenapa? Katanya lagi sakit. Sakit, oke. Yang lain ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, cuma Saiful aja? Iya. Oke, makasih ya, Tak ya. Oke, masih ingat nggak kemarin yang kita pelajari apa? Terkait tentang materinya tentang apa? Yo, dilihat lagi. Kemarin kita belajar mengenai kurikulum sebagai sistem, Pak. Kurikulum sebagai sistem, wah keren banget. Itu seperti apa, Tak? Jadi kemarin kita belajar mengenai kurikulum sebagai sistem itu bagaimana kurikulum itu ada di dalam pendidikan, pemerintah, masyarakat dan juga negara, Pak. Oke, good job. Kita beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Masih ingat nggak? Ayo, recall lagi. Kurikulum sebagai hasil, Bapak. Apa itu kurikulum sebagai hasil? Kurikulum sebagai hasil itu jadi kurikulum yang bisa dilihat dari hasilnya, bisa dilihat dari baik atau tidak. Terima kasih banyak. Ayo, kita beri plus lagi. Ayo lagi, kita review lagi yang minggu kemarin. Ayo, masa? Yuk, silahkan. Jadi, Pak, kalau tadi teman-teman kurikulum kenal ini, tentunya dasarnya dulu, Pak, pengertiannya dulu. Oke, definisinya apa? Tentang kurikulum, salah satunya itu dari Sisdiknas Tahun 2022 tahun 2003. Kalau kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Oke, good job. Kita beri lagi. Ayo, lagi. Siapa? Siapa dulu? Oke, kamu dulu, Bu. Kalau tadi versi Sisdiknas, kalau ini versi yang daerah aku, Pak. Apa? Nasution. Oh iya, Versi gimana? Nasution ini dia bilang kalau kurikulum itu adalah luaran berupa kayak produk, program yang diharapkan oleh siswa gitu, Pak. Oke, kita beri applause. Oke, saya butuh lagi 2. Ayo, siapa? Ya, saya ingin menambahkan Ya, dari silakan. Olivia menyebutkan bahwa kurikulum itu merupakan keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik. Oke, keseluruhan pengalaman untuk peserta didik. Karena ini di PGSD, peserta didiknya adalah siswa di SD, sekolah dasar. Terima kasih banyak. Kita beri pas lagi. Terakhir, siapa? Pak. Wih, silakan. Kalau menurut Hasan itu
Kalau kurikulum itu adalah mengenai ide, rencana, implementasi dan hasil, Pak. Ya betul. Jadi konsep kurikulum menurut Prof. Hamid Hasan adalah ide dulu. Jadi ide itu ibaratnya kayak kita berpikir. Nah, ide itu dituangkan menjadi rencana tertulis satu dokumen. Nah, ketika udah ada di dokumen tuh kalau didemin ya udah selesai aja, tapi harus diimplementasikan atau direalisasikan. Itu namanya implementasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu teman-teman terkait tentang konsep atau dasar kurikulum yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi terkait tentang apa yang disebut komponen-komponen kurikulum. Oke, di sini tajin ya. Komponen kurikulum sebelum kita masuk ke perkuliahan, teman-teman harus tahu dulu kira-kira setelah perkuliahan ini selesai, teman-teman akan dapat apa sih? Salah satu, yang pertama adalah teman-teman bisa memahami jenis-jenis komponen kurikulum. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan terkait tentang komponen-komponen kurikulum. Dan yang terakhir adalah menunjukkan komponen kurikulum dan penerapannya dalam sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar? Ya karena teman-teman di sini adalah mahasiswa di pendidikan guru sekolah dasar. Gitu. Sedikit saya jelaskan ya tentang apa itu komponen kurikulum. Karena dasar ini penting sebelum kita masuk lebih dalam. Kenapa tadi saya tanya materi sebelumnya? Karena ada koneksi atau hubungan yang kemarin kita belajar tentang konsep dasar kurikulum ke sini. Nah, komponen kurikulum itu adalah salah satu unsur yang penting karena di dalamnya adalah namanya komponen kan ada kayak rakitan gitu ya. Kalau teman-teman lihat komponen dalam misalnya komponen laptop gitu ya, itu ada perintilan-perintilan kecilnya. Sama juga dalam kurikulum juga ada komponen-komponennya. Walaupun komponennya mungkin bersifat yang abstrak gitu ya, abstrak terus mungkin tidak real kayak misalnya komponen dalam laptop atau yang lainnya. Tapi sebenarnya ini sama, komponen ini menghubungkan satu sama lain untuk menjadi satu namanya konsep kurikulum itu sendiri. Nah, apa saja komponen kurikulum? Ada yang pernah baca belum sebelumnya? Udah belum? Belum? Baru sekali ini tahu? Oh, udah tahu belum komponen kurikulum? Yang saya tahu ini Pak, kalau dalam komponen kurikulum itu ada isi. Isi. Ada evaluasi juga. Terus? Baru sejauh itu Pak. Baru tahu. Oh, oke, terima kasih banyak. Berarti sudah baca ya? Kita beri aplaus lagi. Yang lain? Udah bisa nambahin? Ada yang mau nambahin? Baru 2 nih. Udah tahu belum? Belum? Nah, saatnya kita belajar. Tadi yang disebutkan oleh teman kita betul, ada isi, ada evaluasi. Tapi ada 2 hal tambahan lain, ada tujuan dan strategi. Kenapa sih dikasih panah kayak gini? Tahu nggak tujuannya apa? Saling berhubungan. Jadi semua komponen ini itu saling berhubungan, tidak bisa lepas satu sama lain. Sebenarnya ada tambahan lagi nih, tahu nggak? Tambahannya di mana panahnya? Tahu nggak? Isi ke kemana? Evaluasi. Sini ya. Terus mana lagi? Tujuan strategi. Terus? Udah. Yakin? Yakin Pak. Tadi isi saya evaluasi. Evaluasi juga ke isi. Tujuan strategi ke tujuan. Jadi sebenarnya ini satu rangkaian penuh gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya ibarat kata tubuh kita ini kurikulum. Komponennya ada kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Kalau satunya hilang, misalnya isi gitu ya. Misalnya manusia nih, punya badan tubuhnya lengkap. Kalau tangannya hilang, bisa disebut manusia nggak? Bisa. Iya, tapi manusia gimana? Mungkin manusia yang nggak lengkap, ada kurangnya gitu. Iya bener kan? Ya udah kalau nggak manusia hewan aja lah, kucing. Ya. Kucing kalau nggak ada ekornya bisa disebut kucing? Bisa. Tapi kucing tanpa ekor kayak gitu kan. Kurikulum juga sama. Nah, aims, goals, objectives-nya ini tujuan dari tujuan yang secara umum dan paling khusus gitu. Ada tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Tujuan umum sampai ke tujuan instruksional ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin mengembangkan kurikulum atau mendesain satu pembelajaran, ya baiknya dari tujuan instruksional dulu, tapi dilihat keseluruhannya. Supaya apa? Terjadi satu kehubungan gitu ya, terhubungan
antara atas sampai ke bawah, jadi nggak bisa lepas. Permasalahan pendidikan saat ini mungkin ada di sini juga. Bagaimana guru-guru kalau kita pakai lingkupnya sekolah dasar atau di sekolah secara formal, guru-guru kenapa sih tujuan pendidikan nasional nggak tercapai? Mungkin ada salah satunya di sini. Bagaimana mendistribusikan atau mengembangkan tujuan atau memformulasikan tujuan itu hanya ada di tujuan pembelajaran gitu. Tapi para guru tidak melihat di tujuan mata pelajaran, institusional, atau bahkan sampai nasional itu sendiri. Oke, good. Selanjutnya adalah isi. Nah, dan bisa mau menjelaskan ini isi. Komponen isi ini lebih kayak materi atau konten. Nah, isi ini terdiri dari beberapa hal. Kenapa di sini ada pengetahuan, keterampilan, dan nilai? Kalau teman-teman ingat bahwa dalam penilaian kurikulum terbaru, kurikulum 2013, mulai kurikulum 2013 itu ada 3 atau 4 penilaian ya. Penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan. Sebenarnya ada lagi satu. Tahu nggak? Selain sikap. Depannya S. Depannya S, belakangnya L. Skill. Skill itu maksudnya di mana? Sosial maksudnya di mana? Bisa pas pesan. Nilai-nilai. Yang menjadi ciri khas di Indonesia apa? S, depannya S, belakangnya L. Sosial. Selain Sikil. selain sosial, Oh, jadi sikil. tengah-tengahnya T. Silat. Silat. Apa? Spirit. Ada yang beragama ya. Spiritual. Dan sebenarnya ada itu, tapi ada juga dari beberapa buku atau teori bahwa spiritual maksudnya ke nilai. Jadi satu ke sikap, tapi sebelumnya itu terpisah. Harus melingkupi atau berisi dari ketiga hal tersebut. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Karena ini nanti ngaruhnya ke terakhir yaitu evaluasi. Berarti teman-teman kalau komponen isi itu lebih kayak bagaimana teman-teman bisa mendesain atau mengembangkan atau merancang satu materi. Nah, karena kita masih sebenarnya materi base atau berbasis materi atau konten atau mata pelajaran itu sendiri. Nah, materi-materi itu ibaratnya adalah pengalaman atau bekal apa aja yang harus dimiliki oleh siswa ketika nanti mereka selesai. Karena jujur ya, kalau kita di lingkup pendidikan atau kurikulum, kita tuh bukan mendesain kayak benda mati, kita desainnya tuh benda hidup. Tugas kita, nah, teman-teman nanti sebagai calon guru juga arahnya ke situ, calon pendidik ya, bentuknya manusia nih. 1 tahun lagi tuh bisa nggak kayak gini? Apalagi tadi kalau kita balik ke tujuan umum nasional pendidikan ya, tujuan nasional tuh menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur, iman dan takwa, tolong menolong, Pancasila dan lain-lain. Itu bisa nggak dicapai melalui pendidikan? Gitu. Setelah isi selesai, nah ini lebih ke strategi. Strategi itu atau cara. Nah, cara atau metode gitu ya. Strategi seperti apa? Nah, strategi itu hubungannya sama implementasi. Implementasi berarti real. Setelah tadi bikin dokumen, sekarang real. Seperti itu. Strategi bermacam-macam. Ada pembelajaran di kelas model discovery, project based, problem based, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Nah, ini yang terpenting. Karena tujuan dari evaluasi adalah salah satunya supaya kita tahu benar nggak sih program atau kurikulum yang kita bikin ini tercapai. Gitu. Kalau nggak tercapai ya nggak tercapainya di bagian mana gitu. Masalahnya ada di apa. Kita lihatnya di sini evaluasi. Karena ini untuk melihat dari tujuan yang kita buat tadi, ini ya tujuan seperti apa, melalui proses yang seperti apa, melalui materi yang kayak gimana, terakhirnya evaluasi. Itu kenapa misalnya di akhir kayak UAS kayak gitu ya, sering ngerjain tugas, bikin bikin proyek, laporan, karena kita pengen lihat bener nggak sih selama proses yang dilaksanakan tuh sesuai kayak gini. Jangan-jangan nanti evaluasinya, oh ternyata mahasiswa tidak paham atau siswa nggak tahu nih apa-apa yang dipelajari dan seterusnya. Adanya di sini. Nah jenis-jenis evaluasi nanti akan kita belajar lagi lebih lanjut mungkin di pertemuan keberapa ya? Mungkin pertemuan ke-5 atau 6 ya. Kita akan belajar lebih detail tentang evaluasi. Tapi untuk saat ini, teman-teman di sini kita belajarnya komponen dulu secara umum gitu. Karena masih masuk pertemuan 2 ya. Gitu. Nah, ini dulu teman-teman semuanya. Silakan dicek
di WA masing-masing, di HP masing-masing atau di laptop. Tadi saya sudah mengirimkan melalui Spot atau melalui LMS juga di Google Classroom-nya masing-masing terkait tentang beberapa materi. Ada 3 dokumen, itu terkait tentang dokumen kurikulum. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kalau di sekolah dasar tuh terkena ada 3 dokumen 1, 2, dan 3. Nah, dibaca, silahkan dibaca satu persatu, dilihat dulu ya, sebelum kita nanti ada tanya jawab. Saya belum mau menjawab seperti apa, belum ngasih pertanyaan seperti apa, tapi dibaca dulu secara detail. Gitu, silahkan dibaca satu persatu. Coba dibaca, menurut kamu visi ini seperti apa ya? Kayak lebih fokus ke ini sih Pak, kayak upgrade secara yang aspek nilai. Aspek nilai ya. Yang tadi kita bahas terkait takwa, ilmu, tampil mandiri sama berbudi pekerti. Kalau saya lihat ini terkait yang aspek nilai ini kayak lebih kayaknya kecapaiannya tuh nggak hanya sebatas secara kuantitatif tapi juga kualitatif. Kualitatif ya, semuanya pasti ada ya. Pasti ada tujuan juga ya, misi gitu, lengkap. Oke, silahkan dibaca dulu. Sip. Yang lain gimana? Udah baca belum? Nah, ini bagian. Menurut kamu tentang apa ini? Isinya apa? Kompetensi dasar. Ya betul. Jadi kompetensi inti dulu itu yang intinya yang harus dikuasai, terus diturunkan lagi jadi kompetensi dasar. Ya. Yang nantinya kemudian nanti diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran Tujuan sama betul. isi materi. Ya betul, isi materi. Ada berapa isi materinya? Atau kontennya nggak banyak ya? Oke. Oke, sip. Lihat yang bab 3. Nah, kamu nih bagiannya apa? Struktur. Dari komponen kurikulum tadi nih masuknya ke apa berarti? Apa? Isi atau konten. Nah, kenapa isi atau konten? Di sini ada detailnya kan? Kompetensi dan juga di sini coba lihat paling atas. Nah, ini berarti apanya? Oke. Ininya Hah? Seruan. Nah, ada satu hal. Kurikulum mata pelajarannya kan? Sip. Yuk. Nanti setelah ini Lebih baik teman-teman buat satu catatan ya, nanti dipresentasikan ya. Gitu. Kita akan lihat pemahaman teman-teman. Nah, ini studi kasus di salah satu sekolah. Jadi dalam kurikulum itu ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, dari komponen kurikulum itu sendiri penjabarannya atau persebarannya di mana? Nah, itu nanti akan kita lihat satu persatu gitu. Nanti saya minta teman-teman bisa memperlakukan presentasi ya terkait tentang kasus atau studi kasus yang kita pilih di salah satu sekolah. Itu mungkin kurang lebih ya 5 menit lagi ya. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya? Pak, saya mau nanya di Oh, boleh. dokumen ini ada visi misi, tujuan sama komponen ya tadi ya. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Oke. Kalau di pertama yang tentang pendahuluan itu sebenarnya lebih menggambarkan latar belakang atau lebih menggambarkan ini kenapa harus ada pengembangan kurikulum itu sendiri. Biasanya kalau nanti teman-teman sudah menjadi guru atau kerja dalam satu institusi pendidikan bakal tahu tuh. Karena sebelum kurikulum 2013 itu ada yang namanya KTSP. Nah, di situ dari KTSP ke 2013 pasti ada dasarnya. Kenapa? Itu masuknya bisa ke pendahuluan. Dan pendahuluan atau latar belakang itu bisa berisi terkait tentang misalnya daerah ini, sekolah ini. Lebih kayak apa ya? Kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, itu yang menjadi dasar pengembangan nantinya. Jadi itu di pendahuluan bisa menggambarkan satu sekolah tersebut. Karena pasti beda ya teman-teman, misalnya sekolah di Tasik dengan sekolah di Cipatujah itu kan pasti beda. Kota dengan daerah pesisir pantai gitu. Kalau untuk komponen selanjutnya terkait tentang ada materi, itu lebih kayak hal-hal apa yang nanti akan diajari kepada peserta didik gitu. Kalau di kurikulum 2013 ini atau kurikulum nasional ini sudah digambarkan atau sudah diperjelas bahwa oh ada materi ini dan ini. Nah, itu terkait tentang materi. Oke, selanjutnya saya ingin ada perwakilan atau enggak satu teman untuk melakukan presentasi ya terkait tentang hasil studi kasus tadi, 3 dokumen dari salah satu sekolah. Ada yang mau maju? Oh, aku. Silahkan kok.
Halo teman-teman, aku bakal ngejelasin analisis komponen-komponen kurikulum yang udah tadi kita bedah sama-sama di 3 dokumen yang dikirim Pak Adi. Dan ya, kita lihat di sini ada komponen tujuan, isi materi, komponen evaluasi, dan juga komponen proses belajar mengajar atau kayak apa aja sih isi yang ada di dalamnya. Nah, kita udah membahas tadi soal visi misi. Nah, output dari yang 3 level tingkatan ini, dari aims untuk jangka panjang, goals untuk jangka menengah, dan juga objektif untuk jangka pendeknya, itu akan menghasilkan ini, visi misi. Nah, di visi misi ini bakal jadi acuan dari sekolah untuk melatih kurikulum apa yang pengen dicapai, atau kayak program seperti apa yang pengen diterapin untuk siswa-siswanya. Nah, dari sini juga bakal nanti dapat capaian pembelajarannya harus seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah komponen konten atau isi materinya. Nah, isi materinya ini ada kayak kebermaknaan atau bisa dengan signifikansi, kriteria pengembangan manusia, dan juga manfaat atau penggunaan. Outputnya seperti ini, kayak kurikulum pelajaran yang kita ketahui kayak pendidikan Pancasila, buku ngerti, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan juga IPS. And next, kita punya di sini ada komponen evaluasi. Nah, outputnya itu kayak standar penilaian berupa KKM. Sebenarnya teman-teman, sejatinya kalau di perusahaan bentuk dari objektif itu nggak harus 100%. Penilaian itu nggak harus 100% gitu. Tapi punya KKM, ya punya KKM. Jadi kalau misalnya kita melihat siswa, baik itu di sekolah dasar, mereka berhasil dengan mudahnya mencapai 100, berarti problemnya itu ada di kita. Kenapa kita mengasih materi tersebut terlalu mudah baginya? Tetapi kalau dia cuma bisa mencapai di grade di 80, that's good. Artinya ada growth di situ. Dan ya, that's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan mahasiswa. Betul ya, terkait tentang dari mulai komponen tujuan, isi, strategi, dan juga evaluasi. Nah, terakhir teman-teman silakan buka gadgetnya masing-masing. Nah, kemudian tolong scan. Yang penting ada internetnya ya. Bisa nggak scan? Teman-teman, silahkan join ke grup atau pakai ini aja ya. Biar... Nah, gitu lah Pak. Nah. Dekat. Silahkan di scan, udah? Empat, 3, 2, 1, go! Ini siapa nih? Skor tinggi. Raiza, oh bintang kecil, ada yang bintang kecil nih. Sinyalnya tuh. King Jarib. Regina, posisi 1. Kenjo. Wih, Regina masih nomor 1. Regina, keren. Bintang kecil, nomor 2. Azizah Humaira, nomor 3. King Jarib. Wah, ini siapa nih King Jarib? Kalian menyusul nih King Jarib. King Jarib. Regina masih nomor 1. Oke teman-teman, nah, setelah main game ini kelihatannya seperti apa kesan-kesannya?
Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:30, saya ingin tanya nih, terkait tentang komponen-komponen kurikulum. Apa saja komponen-komponen kurikulum? Tunjuk jari. Nah, silakan. Apa aja komponen kurikulum? Komponen tujuan, Ya. konten, implementasi, dan evaluasi. Oke, terima kasih atas jawabannya terkait tentang komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya, komponen isi. Siapa? Ya, silahkan ya. Komponen isi itu berkaitan dengan atau memuat mengenai konten yang akan dipelajari oleh siswa. Seperti itu, Pak. Oke, good job. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, kalau komponen tujuan? Komponen tujuan adalah hasil atau siswa seperti apa yang dihasilkan. Siswa seperti apa? Oke, kalau komponen evaluasi? Untuk melihat efektivitas pencapaian, jadi sejauh mana kurikulum itu bisa tercapai. Oke, betul. Kita beri aplaus. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di perkuliahan hari ini. Saya cukup bahagia melihat aktifan teman-teman semuanya di perkuliahan hari ini. Sudah memberikan perkuliahan ini lebih hidup, lebih aktif ya. Untuk minggu depannya kita akan hadir kembali di perkuliahan kurikulum dan pembelajaran. Saya harapkan buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang belum aktif, untuk minggu depan lebih aktif. Untuk teman-teman yang sudah aktif hari ini tolong dipertahankan. Nah, itu untuk mendapatkan untuk memperkuat nilai ya teman-teman nantinya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, shalom, swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih semuanya. Kita beri aplaus. Oke, selamat sore.